selamat datang teman-teman. Ternyata cukup konsisten saya, udah bikin 3 episode nih podcast nih ngobrol-ngobrol. Hari ini kita akan ngobrol bareng Pak Rega, Coach Rega, seorang fitness trainer yang juga doyan Ya, berhenti. Duen guyon juga. Nah, hari ini kita bakal ngomongin tentang latihan beban. Jadi buat teman-teman yang baru mau mulai nih latihan beban, latihan kekuatan nih gimana caranya nih, barang apaan, gunanya apa, dan lain sebagainya kita bakal jelasin lebih lengkap. Nah, sebelum itu mungkin Pak Rega boleh kenalan dulu deh sama teman-teman. Satu-satu. Yes, Satu-satu thank you. kenalannya. Selamat, jangan dong. Nggak boleh ya, kelamaan ya. Selamat pagi, siang, sore, malam. Ya, Buat ya. teman-teman sekalian, salam kenal. Saya Rega, biasa dipanggil Mas. Saya certified fitness trainer dan alhamdulillah sih masih ngajar di gym saya, Basics di Bintaro. 6 yang saya ambil itu memang foundation di strength training. Jadi yang saya harapkan orang ya atau orang awam lah masyarakat pada umumnya bisa mengenal gerakan dasar untuk strength training itu apa aja gitu. Hmm. Nah, strength training itu sendiri sebenarnya itu yang penting sih buat teman-teman tahu. Karena strength training sendiri ini salah satu kesulitan saya juga sih sebenarnya. Makanya kenapa saya bikin ini juga. Biar kalau ada yang nanya, saya langsung udah nonton ini aja gitu. Hmm. Gimana caranya mulai latihan beban dengan baik dan benar? Itu problem yang paling susah buat orang-orang menurut saya. Kayak kalau saya mau rekomendasiin video di YouTube, oke, tapi nggak semua video di YouTube sebenarnya baik dan benar juga. Apalagi video-video sosial media lain juga maksudnya belum tentu baik dan benar. Tapi kalau kita nggak kasih satu yang mereka bisa jadikan rujukan, juga susah. Mereka mau mulai dari mana? Dan kalau untuk fitness trainer, nggak semuanya bisa ke fitness trainer gitu kan. Kalau disuruh belajar sendiri sama temen, Ya, belum tentu sebaik itu. Dan kadang-kadang kita juga ada resiko cedera dan sebagainya. Berbicara dari pengalaman pribadi ya. Jadi, banyak hal yang sebenarnya apa ya saya bilangnya, barrier of entry-nya lebih susah sebenarnya latihan beban daripada kayak lari, daripada cardio base lah ya. Barrier of entry untuk latihan beban menurut saya lebih lebih ribet, apalagi latihan beban yang terprogram dengan baik gitu ya. Jadi ya tujuan dari webinar, tujuan dari podcast hari ini ya sebenarnya itu Pak. Jadi saya pingin apa ya, menggali lebih dalam, maksudnya dari Pak Rega mungkin bisa memberikan insight juga buat teman-teman semuanya, kayak gimana sih caranya sebenarnya buat mulai gitu untuk latihan beban. Nah, tapi sebelum masuk ke situ nanti kita mau tahu dulu nih, kenapa harus latihan beban? Kenapa seheboh itu Pak untuk latihan beban gitu? Kenapa ini kita nggak bikin tentang apa gitu? Kenapa harus tentang latihan beban gitu? iya sebetulnya sekalian menjawab pertanyaan yang tadi ya Pak ya. Kalau kita ngomong kenapa kita harus mulai ya, apalagi kita ngomongin strength training atau latihan beban, ya di mana-mana harus berawal dari why-nya dulu ya. Kenapa kita harus memulai? Ya, Tadi ya. kan Pak Dion udah bilang tuh kalau memang cardio base itu lebih populer, orang udah biasa melakukan. Mm-mm. Katakan yang bagian di aerobic trainingnya orang sudah dapat informasi banyak. Oke, kita udah tahu caranya untuk menguatkan otot jantung. Di sisi lain, tubuh kita itu, tulang kita itu kan yang menopang kan otot ya. Mm-mm. Mm-mm. Dan semakin berusia, kemampuan ototnya pun akan menurun gitu. Oke. Kalau kita lupa nih atau skip atau kita nggak paham pentingnya menguatkan otot rangka, pada akhirnya nanti kita sudah mengalami penurunan fungsi tubuh sebelum masanya. Oke. Nah, itu sebetulnya yang dihindari. Jadi penuaan dini itu kan menyeramkan ya, yang sekarang itu populer disebut sebagai pemuda jompo. Pemuda Jumpur. Jadi kan kita kan dimanjakan dengan teknologi ya. Teknologi itu membuat kita jarang bergerak sebetulnya. Apa-ngapain itu bisa digital, online dan segala macam. Benar. Akhirnya aktivitas tubuhnya menurun. Benar. Mungkin kalau kita lihat angkatan-angkatan orang tua kita, bapak kita, adik kita dan segala macam itu cukup fit bahkan tanpa olahraga. Karena apa-apa itu harus bergerak. Ke warung harus jalan, kalau mau kemana-mana mungkin masih menggunakan sepeda dan segala macam lah. Sementara kita dimudahkan dengan teknologi, fungsi tubuhnya berkurang, otomatis ketika otot itu nggak dipakai sama badan, ya mendingan disusutkan kan. Benar, benar, Jadinya mau benar. nggak mau akhirnya fungsi tubuhnya berkurang dengan sendirinya. Justru disitulah kenapa menjadi penting latihan beban itu. Sayangnya kan ini ya Pak ya, yang tadinya nggak terlalu menakutkan, orang itu kan persepsi aja. Kalau tadi Bapak bilang sempat ada kayak apa, ada gap tuh, ada sesuatu yang membatasi ketika orang itu mau latihan beban itu apa.
Betul betul. Sebetulnya salah satunya malah rasa takutnya terhadap si kata-kata beban itu dulu. Iya, Orang iya. takut keker. Padahal sebenarnya berotot itu sendiri pun ya banyak tingkatannya juga gitu. Nggak tiba-tiba kita latihan beban terus tiba-tiba langsung jadi kayak berotot banget Dwayne The Rock Johnson juga kan sebenarnya, Pak. Yes, yes, benar banget, benar banget. Justru ketika orang mengertinya kata angkat beban atau latihan beban atau weight training itu identik dengan binaraga, seolah-olah orang yang angkat beban akan otomatis seperti itu. Hmm, Mungkin nggak cuma didominasi oleh perempuan yang takut ya, bahkan laki-laki nggak semua ya, pinginnya badannya bulky gitu. benar. Padahal nggak juga. Kalau kalau mereka sudah teredukasi bahwa proses untuk bisa berotot dengan sangat, kan kita bilangnya nggak besar sebetulnya ya, otot kurang terlatih dan otot yang terlatih gitu. Ya. Jadi kalau misalnya untuk membuat otot itu terlatih dan massa ototnya besar itu nggak sebentar sebetulnya. Dan prosesnya berat sebetulnya. Jadi untuk orang yang sedentary atau nggak banyak aktivitas, sebetulnya mereka nggak sadar kalau massa otot mereka tuh sebenarnya kecil. Mhm, mhm, mhm. Walaupun tampak visual biasa ya badannya gitu, terlihat seperti ideal aja, tapi mereka nggak sadar bahwa ototnya mereka itu sebetulnya di bawah standar gitu misalnya. Jadi kayak misalnya ngapa-ngapain kok gampang capek, terus gampang encok dan segala macam, itu kan salah satu indikasi ya kalau massa ototnya tidak mumpuni lah. Benar-benar. Karena kalau kita ngomongin tentang otot kan otot itu bukan cuman for show doang ya, bukan cuman untuk kelihatan Exactly, punya badan benar. yang lebih keren aja gitu, bukan untuk percaya Yes, diri juga. Oke, itu salah satu komponennya. Tapi punya otot yang lebih baik itu juga untuk supaya kita ya lebih bugar, lebih kuat, bisa menopang struktur-struktur tubuh kita dengan baik. Karena seperti yang tadi Pak Rega bilang di awal, bahwa otot-otot kita tuh menopang tulang dan lain sebagainya. Itu satu struktur yang bekerja berbarengan gitu semuanya. Jadi ya keseringannya kenapa ya jompo di usia yang seharusnya belum jompo, ya itu karena permasalahan itu sebenarnya. Karena kita kurang gerak, otot kita kurang terlatih, dan ya nggak menyalahkan teknologi juga ya, teknologi itu bagus ya, maksudnya ya dengan kemudahan dan lain sebagainya. Saya nggak kebayang sih zaman sekarang kita nggak pakai GoFood lagi. Saya kemarin ada sempat kepikir tuh, pas kuliah dulu saya kalau pesen makan gimana ya, oh iya saya pergi ke sana ya buat makan ya, sekarang mana ada lagi. at least usaha, betul. Kan udah beli beli aja GoFood aja, GoFood gitu. Dan ya nggak ada yang salah dengan itu. Tapi dengan itu kita harus sadar bahwa ya aktivitas fisik, latihan fisik semuanya jadi berkurang karena itu. Dan ya kita harus mulai gencar melakukan itu gitu. Karena ya Ya, otot bukan cuma for show doang, tapi juga untuk kekuatan dan kebugaran, untuk kesehatan tulang juga, untuk kesehatan metabolisme juga, untuk kesehatan lain-lain juga sebenarnya Pak. Sensitivitas insulin, untuk jantung ya, dan lain sebagainya. Semuanya itu terlatih dengan menggunakan ya latihan beban itu sendiri, latihan kekuatan. betul. Saya Jadi sih kadang melihat apa berotot itu sendiri ya, kalau yang dikatakan takut karena kata berotot sendiri, sebetulnya berotot kalau dari saya itu ada dua sudut pandang ya. oh gimana tuh? Dia bisa di satu sisi dari segi function, di satu sisi dari segi defensive mechanism sebetulnya. Function Mhm. pasti kan dengan massa otot yang bagus, kita fungsi tubuhnya seperti yang Dokter Dion jelasin tadi kan, pasti akan lebih optimal dibanding yang tidak melatih ototnya. Mhm. Terus kalau bicara defensive mechanism ya nggak cuman kita terlindung dari benturan ya kalau ototnya bagus. Orang kalau misalnya ototnya nggak bagus kan jatuh aja patah tulang. Mhm. Terus kita bicara imunitas juga meningkat gitu. Jadi emang banyak fungsinya sebetulnya. Dari semua rasa takut itu kenapa sih nggak energinya difokusin ke positifnya? Sebetulnya manfaatnya bagus gitu. Kayak orang yang mau ini usaha jualan siomay, ah tapi nanti takut sibuk, nanti siomaynya jadi 90 cabang gimana ini nanti. Belum Mulai jualan padahal. mulai dulu bos, jangan Iya, langsung pikir bener. siomaynya jadi 90 cabang ini. Iya. Mau jualan somai masih mikirin ini bumbu kacangnya apa kacangnya harus dikupasin satu-satu gitu. Ribet. Jadi mulai aja dulu. Jadi kayak untuk latihan beban dan lain sebagainya juga, kadang-kadang sebelum mulai aja udah takut, ah nanti berotot, ah nanti nggak ada waktu, ah nanti gimana. Mulai dulu aja gitu. Mulai dari apa ya? Mulai dari satu yang kecil-kecil dulu lah ya gitu. Terus Nah, tapi itu Pak, nyambung-nyambung yang Bapak bilang tadi. Akhirnya kan orang pada bingung tuh ya. Maksudnya Mhm. orang barrier-nya terlalu besar sehingga dia nggak memulai. Ya, ya, Nah, ya. sebetulnya kita mikir gimana mulainya sebetulnya kan. Mulainya itu padahal ya sesimpel ya langkah awalnya. Setelah kita menemukan ya why-nya kenapa kita harus latihan beban. Yang kedua itu langsung bikin jadwal.
Oke. Nah, ini masuk nih, langsung nih. Berarti langsung bikin jadwal. Itu gimana tuh berarti, Pak? Sebaiknya iya. Jadi ketika kita nggak berusaha memasukkan agenda itu ke dalam aktivitas sehari-hari kita, mau nggak mau cuma jadi plan, Pak. Nggak Ya. works akhirnya. Hmm, hmm, hmm. Namanya aja workout gitu ya. Kalau nggak dimasukin ya nggak work. At least kita berusaha. Dari kita nggak pernah sama sekali, diniatin sekali aja akhir pekan gitu misalnya. Udahlah mencoba untuk memulai. Pak Dion kan udah encourage orang pokoknya mulai aja dulu. Oke, step satu untuk memulai itu sebetulnya bikin jadwal. Oke. Selama itu belum masuk aktivitasnya ke dalam jadwal, maka itu akan dianggap skip aja. Padahal dari segi durasi itu kan nggak butuh lama ya. Biasanya Kita berapa, tuh Pak? mager. Kalau untuk Eh, yang pemula. 1 jam itu udah cukup efektif, Pak. Dengan program yang terstruktur, bener gitu latihannya, pembagiannya, menunya, atau istirahatnya pas, itu sebetulnya 1 jam udah dapat manfaat. Saya sendiri masih berlatih di area segitu, 60 sampai 90 menit, udah cukup banget. Iya, saya juga sekitar 60. Saya nggak 60 kayaknya agak susah sih. Saya sekitar 90 menitan lah berarti. Karena ada anak-anak Iya, karena paling kan di kita rumah ya. apa? Iya, bener. Banyak Biasanya faktor intermezzo. eksternal yang membuat kita lama. Iya, iya. Bener, sama kalau saya justru ketika latihan sendiri waktunya lebih lama. Karena Niatnya waktu Niatnya waktu rest between set kan biasanya ada oh iya. timernya. Biasanya kalau rest kan scrollingnya kebablasan kalau Iya, sendiri. iya, iya. Kebablasan. Ini lucu nih. Oh, ada Ya, masakan baru nih. Wah, ini tips apa? ah, lupa. Bener, bablas. Tapi Ya, sebenarnya intinya ya sekitar 60 menit cukup sih sebenarnya ya, Pak ya. cukup. Itu. Kadang-kadang orang-orang juga kadang kalau udah mikir latihan beban, mikirnya apa ya, pemikiran langsung, oh langsung ke gym. Terus latihannya tuh, yang biasa sering ditanya ya, latihan bebannya tuh harus berapa lama sih? Dan kadang-kadang ekspektasi dari mereka adalah latihan beban tuh harus sampai yang 1 jam, 2 jam, apalagi kalau udah ngomongin tentang, oh kalorinya kan terbakarnya nggak banyak nih kalau pakai latihan beban, berarti durasinya harus lebih panjang lagi dan seterusnya. Nah, kayak gitu-gitu loh Pak sebenarnya. Padahal sebenarnya cukup dengan 1 jam per sesinya kira-kira. Terus selama 1 minggu kira-kira 2 sampai 3 sesi udah oke nggak tuh Pak? Atau pemula biasa Bapak kasih berapa biasanya? Setidaknya kalau pemula, rekomendasi saya sih minimal 2 kali seminggu. Jadi Oke. memang sekali itu udah nggak cukup. Tapi dari nggak pernah menjadi sekali seminggu, at least mereka kan mencoba tuh. Nah, mencoba aja biasanya ada 2 hal yang terjadi. Satu, ketika dia merasakan pegel badannya karena adaptasi hari pertama latihan, bisa Hmm. balik kanan gitu. Hmm. Tapi ketika edukasinya baik gitu ya, misalnya dia misalnya faktor kedua yang mendukung tuh kalau misalnya kita start ketemu sama pelatih. Pelatih itu bisa kasih edukasi, memang prosesnya akan ada pegelnya. Tapi itu adalah potensi supaya masa ototnya berkembang. Jadi next dia akan mau datang lagi gitu. Kalau itu udah dipahami oleh orang yang baru memulai, itu menjadi salah satu kayak faktor yang, oh oke, memang berarti nggak bisa cuman sekali, karena memang butuh berkali-kali, setidaknya 2 kali dalam sepekan itu udah bagus. Ya itu salah satu yang ini juga ya, tantangan juga ya orang-orang ya, karena DOMS-nya itu sendiri ya. Karena ada Mhm. pegel-pegelnya. Saya juga sih, dulu begitu udah ada pegel-pegel itu, sekali kena, udah deh, langsung nggak latihan lagi seminggu. Karena kayak sakit gitu, ngapain saya ke sini, beban udah capek ke sini, ngabisin waktu, sakit lagi di Iya, iya. bawah gitu kan. Terus cerita ke Ayang, Ayang juga marah gitu kan, ngapain kamu pegel-pegel dan lain sebagainya. Padahal sebenarnya, nah ini buat teman-teman juga yang mungkin nggak semuanya langsung cari trainer dan lain sebagainya gitu ya, bahwa Yes. sebagai pemula, latihan beban di awal, kemungkinan besar itu akan ada DOMS itu, delay onset muscle soreness. Jadi akan ada pegel-pegel di ototnya, di tubuhnya lah gitu. Itu wajar banget gitu. Dan ya, biasanya akan hilang dengan sendirinya kurang lebih 3 sampai 5 hari lah kira-kira. Tanpa obat nyeri pun dia akan menghilang dengan sendirinya biasanya. Ya tentunya dengan Iya. makan yang baik dan lain sebagainya. Makanya itu Pak Rega biasanya rekomendasiin 2 kali seminggu ya. Jadi istilahnya ada jeda waktu Setidaknya. supaya dia bisa latihan lagi nantinya ya. Iya, Pak, kalau kita menyesuaikan dengan waktu recovery ya, katakan 2 hari ya. Kita Hmm. misalnya Senin latihan, Selasa Rabu kita bisa rest, Kamis kita bisa latihan lagi. Atau yang Hmm. latihan hari Selasa, Rabu Kamis istirahat, Jumat latihan lagi. Jadi kalau kita bisa 3 kali ya mungkin dikasih lagi jeda 2 hari untuk latihan berikutnya. Sebetulnya enaknya gini tuh Pak, latihan itu kan dia tuh berbanding terbalik antara frekuensi sama intensitas Pak. Oke. Misalnya kalau frekuensinya banyak,
kita intensitasnya nggak terlalu tinggi. Kalau kita misalnya cuma punya waktu 2 kali seminggu, otomatis kan frekuensinya lebih rendah ya. Kalau frekuensi lebih rendah berarti kita latihannya harus lebih serius dibanding orang yang bisa punya waktu latihan 3 kali seminggu. Makin tinggi frekuensinya, makin rendah intensitasnya. Makin rendah frekuensinya, makin tinggi intensitasnya. Jadi semua tergantung ketersediaan waktunya kita. Makanya poin pertama adalah untuk memulai sediakan waktunya dulu. Orang di awal bisa komit, oke, saya bisa komit 2 kali seminggu, itu udah enak. Iya. Itu kita mulai dari situ aja udah oke banget sebenarnya. Yes. Oke. Jadi kalau misalnya kita rangkum sedikit buat teman-teman yang baru mau mulai nih, setelah meniatkan untuk mulai, bikin jadwalnya. Jadi mulai bikin jadwalnya. Mau mulai kapan nih gitu. Setelah itu dari mau mulai kapannya itu tentukan 1 minggu bisa berapa kali nih latihannya. Start dari 2 sampai 3 kali aja itu udah cukup banget sebenarnya. Jadi nggak perlu yang sampai setiap hari gitu. Ada orang-orang yang latihan bebannya olahraganya setiap hari itu ada, tapi kebutuhannya mereka berbeda, targetnya mereka berbeda. Mereka juga sudah berapa tahun melakukan ini gitu. Dan targetnya berbeda juga sama teman-teman sekarang. Tapi buat yang baru mulai 2 sampai 3 kali itu udah cukup banget. Karena kita nggak cuma mau fokus di ngejar cepet-cepetannya, tapi kita juga mau fokus di bangun kebiasaannya. Karena bayangin kita ke gym, kita latihan di rumah, itu ngabisin waktu buat ngos-ngosan itu juga bukan sesuatu yang mudah gitu. Ya. Ya, jadi mulai dari yang bisa dimulai dulu. 2 sampai 3 kali itu cukup. Untuk durasi ya sebenarnya 1 jam itu sendiri harus terdiri dari apa aja sih ya Pak ya. Kadang-kadang bisa mungkin lebih Ya. sedikit, mungkin bisa lebih banyak. Tapi idealnya kurang lebih ya sekitar 1 jam. Tapi isi 1 jamnya itu nanti ya akan dibahas lebih dalam lagi juga sih sama Pak Rega juga ya nanti kita ya. Nah kurang lebih seperti itu. Ada yang mau tambahin nggak Pak dari start awal itu Pak? Kira-kira apa lagi nih? Ada sih sebetulnya ketika kita sudah menentukan jadwal, Ya. sebenarnya next step itu kan kita harus mencari referensi. Apakah kalau kita latihan sendiri bagaimana? Sebetulnya sih saya Iya, akan bener. sarankan atau rekomendasikan safety first. Jadi yang pertama adalah yang aman untuk diri kita. Berarti referensinya dari mana? Kalau kita nggak bisa secara langsung menemukan pelatih pada saat itu, cobalah ikut grup kelas. Setidaknya ada yang memandu, ada yang memberitahu. Jadi nanti kalau kita mau belajar lebih detail, mungkin kita bisa one on one. Tapi setidaknya kita mengikuti itu nggak random. Kalaupun harus kita nggak direct belajar dari pelatih, ya memang kita harus cek dulu si pelatih ini background-nya seperti apa. Kualitasnya bagaimana, cara mengajarnya seperti apa, apakah dia certified atau enggak. Setidaknya ketika kita mencoba menirukan sesuatu secara online ya, nggak langsung, itu based on reference yang benar. Jadi memang nggak asal, karena apalagi sekarang ya Pak, kita kayak harus bisa membedakan sebetulnya ini mana yang fitness trainer, mana yang fitness influencer. Bagus dua-duanya sebetulnya. Kualitasnya bisa dapat yang bagus kalau pas dapat yang bagus. Kalau modelnya dapat yang clickbait gitu misalnya, gerakan mengecilkan perut. Nah, itu kan udah Gerakan yang bikin istri senang. Nah, kayak gitu-gitu tuh. Banyak. gitu. Makanya saya sih rekomendasi saya setelah udah dapat nih jadwalnya, yang kedua adalah cari pelatih. Pelatih itu bisa direct, bisa enggak, ikut kelas dulu atau yaitu cari circle atau yang sudah pernah berlatih, tanya, ikut dulu dia. Nanti kalau semakin lama di awal tuh pasti eksperimental, ikut ini, ikut itu. Nanti di perjalanan dia akan menemukan mana yang pas buat dia. Kayak gitu. Tapi tetap kalau saya harus safety first dulu. Ya, tapi bener Pak, saya setuju safety first. Yang saya agak ini juga dari Pak Rega safety firstnya justru ikut grup kelas dulu ya. Tapi itu juga pilihan yang menurut saya cukup baik ya, karena satu pasti lebih ekonomis juga. Kita nggak harus langsung ada komitmen juga untuk langsung sama fitness trainer. Dan dari situ setidaknya kita dapat experience, nyicip lah ya istilahnya, nyicip juga. Rasanya belajar bareng sama fitness trainer itu gimana. Terus ada teman-temannya juga. Mungkin buat teman-teman yang introvert ya udah nggak usah bergaul, mungkin ya udah ikut aja pokoknya kelasnya gitu ya. Tapi dari situ akan terbentuk juga sih, dari satu kebiasaannya, belajar formnya juga di awal setidaknya. Baru kalau untuk fitness trainer itu penting banget untuk background checknya sih. Saya setuju banget. Main-mainlah ke Instagramnya, cek maksudnya kayak omongannya masuk nggak gitu istilahnya. Betul. Ya teman-teman, gaya bahasanya semuanya itu istilahnya cocok nggak, terus habis itu dia specialize-nya di mana nih kira-kira nih fitness trainer.
dan ya kira-kira hasilnya ada apa enggak nih dan seterusnya. Dan ya nggak harus langsung komitmen panjang juga sih sebenarnya. Kita bisa banget juga istilahnya dinego lah ya. Kalau sama fitness trainer boleh nggak sih Pak nego-nego, boleh lah ya. Kayak saya coba dulu setengah sesi boleh nggak gitu? Nggak boleh ya? Biasanya setiap gym atau setiap trainer itu punya trial session. Nah, Ah, itu dimanfaatkan dengan baik sebetulnya. mhm, Untuk kita satu, memahami si karakter pelatihnya cocok sama kita apa enggak. mhm, Terus mhm. kedua, bisa ngecek kualitas pengajarannya bagus atau enggak. Itu bukan dari cara dia ngajar doang ya, kita bisa nangkep nggak instruksinya, sulit nggak buat kita, gitu. Karena ada beberapa, kalau kita bicara gym sendiri ya, ada yang dia metodenya memang, friendly buat beginner. Jadi diperhatiin formnya, ditanyain, "Gimana, kecapean nggak? Oh, ini gerakannya salah," dibenerin. Ada yang dia memang bukan bukan salah ya gym-nya, tapi memang spesifik, katakan kayak gini, kalau kita ngelihat gym yang dia konsepnya memang sasana atau gym yang for intermediate ke advance, misalnya gym-gym yang datang ke sana memang atlet for conditioning atau memang untuk, latihan boxing atau latihan apa, di situ satu menu untuk semua. Karena asumsinya sudah punya basic, sudah punya dasar. Oke. Nah, mungkin untuk orang yang baru kaget tuh dalam tanda kutip, "Wah, aku ngikutin gerakannya nggak diperhatiin," karena memang sistem latihannya udah berjalan begitu. Nah, kita harus bisa mandang juga, oh cari yang, punya gerakan misalnya, dalam satu gerakan ada regresinya, "Ayo kita squat," semua squat jongkok, ternyata dia nggak bisa. Oke, yang nggak bisa di situ ada kursi ambil dulu. Jadi yang ini boleh pakai kursi duduk lalu berdiri, nanti yang lain squat yang udah bisa. Yang udah bisa squat dan terasa ringan boleh squat pakai dumbbell. Nah, ada grup kelas yang seperti itu sebetulnya. Pak, boleh jelasin regresi progresi dikit nggak nih Pak, buat viewers? Oh iya, simpelnya gini, kalau kita melakukan satu gerakan, setiap gerakan itu punya tingkatan, baik itu lebih mudah ataupun lebih susah. Misalnya katakan gerakan A, simpelnya saya ambil contoh gerakan squat. Squat itu ada regresi, ada progresi. Regresi berarti membuat gerakannya menjadi lebih mudah, progresi berarti tingkatannya, jadi naik level. Mhm. Yang tidak bisa squat, berarti kita breakdown, fungsi squat itu sebetulnya apa, tujuan gerakannya apa, misalnya melatih otot kaki. Nah, kalau dilihat dari mekanisme kerja si squat itu kan sebetulnya seperti orang dari jongkok berdiri, Hmm. tapi nggak semua orang bisa jongkok. Oh, berarti boleh dong setengah jongkok. Setengah jongkok itu seperti apa? Ya seperti orang duduk sebetulnya. Duduk dan berdiri itu sebetulnya part of squat. Bisa kasih contoh nih, gitu. Iyalah, sama lagi pakai sarung, ya Allah. Kita nggak pakai sarung, celana nih Oh Pak. enggak, kirain pakai sarung, saya pakai sarung. Main. Tapi saya pingin punya sarung deh nanti. Saya nggak punya sarung. Dulu ada pas kuliah terus hilang. Nah gitu Pak. Oke, Ya, kalau squat full. itu regresi. Nah, kalau Oh, progresi, betul. Jadi progresi itu meningkatkan kesulitannya. Misalnya sudah bisa chair squat nih, berarti kan range of motion-nya atau rentang geraknya udah bisa setengah. hmm. Coba jongkok sampai bawah, oh bisa deep squat. Oke, sekarang dengan berat badan dia, nyaman nggak menggunakan gerakan itu? Udah bisa sampai berapa repetisi? Ternyata udah bisa 12 repetisi lebih. Oh, berarti untuk dia squat udah cukup ringan. Berarti dia harus berprogres, tambahin beban, Gitu. gitu. Itu tentang regresi sama tentang progresi. Progresi, betul. Jadi nggak harus semuanya tuh dari squat ya udah squat semua itu nggak harus juga. Jadi selalu ada versi lebih mudahnya. Terutama buat Betul, gerakan-gerakan yang lebih advance ya, pull up, push up juga gitu ya. yes. Harus mulai dari yang ringan dulu, habis itu baru pelan-pelan ditingkatin gitu. Nah, Sedikit. makanya kalau yang di basic itu malah saya itu berusaha supaya orang tuh nggak takut. Sebenarnya gerakan itu kan yang saya coba share itu kan ada 6. Hmm. Push, pull, hinge, squat. Setidaknya 4 itu buat Ken pop itu udah bagus tuh. Ya Sisanya kan benar-benar. tinggal mau twist bisa, mau lunges bisa gitu kan. Tapi 4 aja udah cukup. Gerakan mendorong, gerakan menarik, gerakan hinge yang dominan pinggul, gerakan squat yang dominan lutut. Nah, sehari-hari itu kita geraknya seperti itu sebetulnya. Ya benar-benar benar. Sadar atau tidak sadar ya itu aja Sadar yang atau tidak gerakan sadar. yang kita lakukan sebenarnya. Naik tangga, dorong pintu, Betul, narik betul. buk, Mindahin tas, gendong anak, beresin mainan. benar-benar. Oke. Tadi Pak Rega udah ngasih nih, yang pertama yang harus diperhatikan sama orang-orang adalah safety first. Jadi bisa mulai dari group class atau dari background check dari fitness trainernya dulu. Tapi bagaimana dengan orang-orang yang mungkin semua itu mereka nggak mau Pak? Saya nggak mau, saya pokoknya mau mulai sendiri aja gitu. Saya mau sendirian di kamar gitu. Saya nggak mau ikut ikut kelas dan lain sebagainya. Bisa banget.
Jadi kalau saran saya Oh, ya, ada beberapa orang yang mungkin ada kesulitan untuk ketemu orang secara langsung, mungkin orang-orang introvert atau memang dia memilih untuk udah deh saya belajar sendiri dulu, nanti kalau udah bisa banyak baru ketemu orang lain. banyak yang Ya, gitu, Pak. Malu gitu terutama kayak ya, saya ya. ngapain Saran nih ke saya sini? tadi tetap untuk safety first, cari reference walaupun tidak direct. Kalau katakan kalau mau cari link YouTube, ya pastikan juga itu benar-benar apa cukup bisa dipercaya atau tidak itu kan kita harus cross reference ya. Jadi jangan memandang satu hal dari satu angle aja. Misalnya kita udah follow satu akun di Instagram katakan. Oke, sekarang kita harus lihat coach ini terkorelasi dengan coach siapa aja. Nah, kita harus lihat, oh circle-nya adalah ini. Oh, dia sertifikasinya apa? Ini. Oh, dia memahami apa aja? Oh, functional training iya, strength training iya. Oh, ternyata ada kettlebell training, ada suspension dan segala macam. Oh, berarti keilmuannya luas, berarti bisa dipelajari. Oke, cek dari situ. Misalnya dia udah yakin untuk menirukan itu, yang paling penting kalau latihan sendiri adalah nomor satu teknik. Oke. Itu harus menjadi dasar yang kuat sehingga kalau kita melakukan sesuatu itu benar-benar on point gitu. Walaupun kita belajar sendiri, kan sekarang udah banyak tuh how to do squat, how to do push up. Ya, benar. Nah, kalau udah dapat satu reference, pastikan cross reference dengan yang lain. Kalau ketika kita menemukan 2 sumber atau 3 sumber yang berbeda menunjukkan mekanisme gerak yang sama, setidaknya kita bisa meniru karena itu safe. Atau nomor satu yaitu, oh ini adalah misalnya kita sebut kalau misalnya orang yang cukup kita percaya ya, misalnya kalau Bapak Fitness Indonesia itu kan misalnya Ade Rai gitu. Oh berarti gerakannya kalau Ade Rai melakukan dan seperti itu berarti benar. Oke, berarti kita cek lagi referensinya yang lain. Oh dengan coach ini, oh sama nih, dua coach melakukan gerakan yang sama, cara nafasnya sama, gerakannya sama, terus dia instruksinya sama. Oke, coba lakukan pelan-pelan di rumah sendirian. Oke, yang penting tekniknya benar. Iya. Itu juga salah satu mungkin bisa saya tambahkan di situ Pak, kalau misalnya kita udah dapat satu panutan istilahnya ya, mungkin Ya, ikutin dulu aja. Jadi kadang overload informasi juga ya sebenarnya ya, terlalu banyak betul. Ya, informasi ya, ya. sebenarnya. Saat Setuju saya. teman-teman udah nemuin satu dan ya itu yang teman-teman percayai, maksudnya oke, saya follow teman-temannya yang lain gitu ya, kroni-kroni yang lain saya follow semuanya juga gitu. Saya percaya sama omongannya, saya cocok dengan gayanya dan lain sebagainya. Ikutin dulu aja. Kadang-kadang saat kita menerima terlalu banyak informasi yang berseberangan dan lain sebagainya juga, Ya, itu jadi overwhelm. overwhelmed banget gitu. Kadang-kadang ada orang yang misalnya mereka nanya kayak, maksudnya saya kan mengajarkan ya dari segi pola gizi seimbang, hitung kalori dan sebagainya juga. Ada orang yang mungkin berseberangan gitu ngomong, saya melakukan ini dan lain sebagainya. Saya kembalikan lagi, maksudnya lu nyaman dengan yang mana gitu, lu percaya yang mana gitu. Lakukan Setuju. aja dulu gitu. Nggak usah terlalu ini. Nanti pelan-pelan itu akan ada waktunya untuk ya improve diri sendiri gitu. Berkembang ya istilahnya ilmu tuh nggak akan berhenti gitu. Maksudnya saya yakin juga Pak Rega juga nggak berhenti di sini gitu. Kita juga selalu Betul. Betul. update terus. Oh bener nggak nih ilmunya, bener nggak nih gitu. Tapi mulai dari satu aja dulu, terus habis itu yang penting mulai deh itu deh sebenarnya. Itu yang kembali lagi ke nomor satu tadi ya, mulai dulu Ya, jakwalin gitu. Berarti bisa cari referensi itu ya Pak ya. Dari itu tapi harus bisa bisa. percaya tekniknya. Terus selain itu Ya. apa lagi nih Pak? Sebenarnya teknik itu udah paling dasar. Kalau saya tuh teknik itu misalnya mencakup kita tahu nih tujuan gerakannya apa, Hmm. ototnya apa, Hmm. cara bergeraknya bagaimana, cara nafasnya bagaimana. Itu aja udah dulu. Jadi itu menyangkut keamanan orang yang melakukan walaupun sendirian. Bener bener bener. Ini saya bisa jualan nih mah, ikut webinar ke webinar. Lupa terus nih kalau mau jualan mah nggak pinter nih. Ayo, Pak. Ini nanti teman-teman bisa lihat nih ya, nanti ada bannernya ya di sini ya. Nah, Yes, langsung tanggal daftar. 17. Tanggal 17 Juni. Jadi bulan lalu tuh udah nih tentang gimana caranya mulai latihan beban dengan tepat. Betul. Oh, yang bulan ini sebenarnya lanjutannya. Jadi gimana caranya buat naikin beban dan seterusnya. Yes. Nggak cuma itu doang ya. Maksudnya kita akan perdalam juga regresi, progresi dan lain-lain. Karena banyak yang sering nanya tuh kayak begitu. Kayak saya udah bisa ini berapa kali nih. Terus saya harus naikin beban atau saya naikin reps terus. Dumbbell saya cuma ada yang 0,1 kilo nih dok. Gimana ya caranya ya ini biar saya bisa terus berkembang gitu. Dumbbell saya cuma 0,1 kilo gitu. Saya mau beli lagi gitu misalnya. Ya kan? Ya kurang lebih seperti itulah. Jadi buat Yes, teman-teman yes. yang mau tahu itu, mau belajar lebih dalam lagi, bisa ikutan webinar kita. Ayo, enak. Bisa diskusi lagi enak ya. Iya, gambarnya bagus-bagus lah gitu, yang gambar tuh. Tapi kayaknya yang bulan depan ditemenin Pak Dion ya.
Bulan depan iya ditemani saya lagi. Pokoknya yang bapak-bapak semuanya dikasih ke saya mereka. Yang bapak-bapak langsung udah terus tuh moderatornya saya udah. Kan ada Pak Rega sama Dok Wahyu ya, teman saya juga tuh Wahyu tuh. Nah udah langsung dah Dion di situ, udah langsung. Baik siap, saya siap. Yang bapak-bapak saya siap. Tuh, oke. Berarti sudah ada beberapa nih untuk teman-teman yang baru mau mulai. Kalau nonton video dari awal tadi sampai sini, saya rasa udah dapat gambarannya kira-kira. Jadi gimana caranya memulai? Kenapa harus memulai juga tadi di awal ya sebenarnya ya. Dan kira-kira nih Pak, kalau misalnya kita mau latihan, sebenarnya jawabannya udah terkejawab juga sih. Tapi apakah harus ke gym? Dan kapan harus ke gym sebenarnya? Oh iya benar juga, benar juga. Nah memang gini, kita lihat modalnya orangnya ya. Karena ke gym kan juga butuh biaya ya. Dan gym Oh, aja banyak kategorinya. Ada mega gym, ada yang ruko gym, ada yang private gym. Jadi kalau memang nyaman ke gym, boleh ke gym. Setidaknya satu dia ada pelatih di sana, dua ada alat. Kalau iya, memang, nah, tapi kan butuh modal ya, setidaknya modal untuk membership ya. Atau sekarang itu ada yang bisa sekali datang atau tadi manfaatkan trial. Bahkan gym-gym itu menyediakan yang belum mau bayar nggak apa-apa, coba aja dengan gratis gitu, dapat sesi trial. Atau cuman sekedar diajak tour gym. Di sini ada alat ini, cara makainya ini. Ya udah, mumpung yang gratis semua dicobain aja. Kalau nggak apa-apa. Jadi sebetulnya kalau kita ngomong latihan beban, itu kan nggak hanya kita mengangkat beban yang sifatnya eksternal. Misalnya dumbbell dipegang, barbel, atau kalau di gym tuh mesin yang ada kabelnya dan segala macam. Sebetulnya badan kita itu kan juga beban. benar. Saya Dan ada kita beban. sendiri itu saya adalah beban. Lah, dalam konteks strength training sebetulnya kita juga mengenal istilah kalistenik ya. Ya, Teman-teman ya, ya. yang berlatih di taman cuman manfaatin besi-besi itu, atau kalau kita pernah lihat di TK itu ada yang buat gantungan-gantungan, sebetulnya kita sudah bisa. Asal tadi kembali lagi ke soal teknik. Kalau kita ngerti tujuan latihannya melatih otot apa, caranya bagaimana, sebetulnya di rumah pun bisa. Jadi nggak harus. Bedanya kalau di rumah, satu, kita harus punya alatnya. Kalau seandainya tidak ada alat dan kita harus menggunakan tubuh kita, secara teknik lebih susah Ya, gitu. Karena kita nggak bisa ngontrol kan. Kalau kita mau menggunakan tubuh kita, berarti sebadanlah kita kalau gunakan beban. Kalau misalnya mau latihan lengan aja pakai badan kita, pasti kan berat banget. Kalau kita pakai dumbbell kan kita tinggal pegang dumbbellnya, kita tinggal latihan lengannya. benar-benar benar. Untuk Tapi bisa kok gerakan-gerakan. Pak, bisa. Nggak harus di gym. Saya bahkan termasuk orang, saya kalau boleh share ya, saya sendiri tuh termasuk yang insecure masuk gym. Oh iya, kenapa tuh Pak? Iya, Di, saya dingin. saya itu sempat loh Pak, sampai pura-pura telepon. Jadi Hah? masuk gitu, Ya, nggak macet sih Pak. kan ditanya-tanyain gitu, silakan Kak, apa mau daftar Ya. dulu, mau tanya-tanya gitu apa segala macam. Oh tunggu sebentar, terus pura-pura pegang HP. Bentar, saya ada telepon, padahal nggak ada telepon. Nah, kenapa? Ngacir langsung. Insecure aja gitu Karena ya? emang Gak nyaman ya? saya sendiri insecure. Saya insecure enggak sih, apa kayak nggak biasa ngelihat ke situ, masuk ke dalam itu ngelihat alat atau mungkin ngelihat yang latihan badannya udah jadi, itu wajar kok Pak. Saya aja ngalamin ngelihat yang badannya jadi aja tuh kayak merasa terintimidasi sebelum mulai. Tapi iya, saya bisa mengerti. Padahal sebenarnya mungkin itu ketakutan dari kita sendiri ya. Maksudnya Betul. orang lain Salah satu sebenarnya juga, barrier tadi. iya orang lain juga sebenarnya kalau di dalam itu juga nggak peduli juga. Ya oke dia mungkin lihat udah, dia lihat tapi kayak oh ya gitu. Itu aja nggak ada yang diapain gitu. Percayalah, rasa takut itu cuma di kepala kita, karena yang latihan di dalam itu fokus latihannya sendiri-sendiri. Benar. Kecuali Anda emang kampret ya di gym ya. Nah, itu beda cerita. Oh, Tapi ada, ya, ya, ya ya. ada ya Ya, maksudnya ya. istilahnya secara etika lah ya. Bukan Anak secara baru ya? hiburan. Uh, Orang akan lebih kesel ke arah etika. Jadi kalau misalnya kayak menggunakan alat salah dan lain sebagainya, saya rasa itu wajar lah. Saya juga dulu juga pas awal-awal juga alat sembarang saya pakai juga, coba-coba aja gitu. Testing-testing aja, namanya juga baru mulai saya, kan. saya, saya ngeliat tapi banyak perubahan yang positif ya Pak, yang semakin ke sini itu Mhm. orang makin nggak takut sebetulnya masuk gym. Jadi dulu Benar, itu terintimidasi karena memang komunikasi antar orang. Jadi kalau benar, benar, sekarang tuh benar. sudah banyak yang edukasi. Sebetulnya kalau ke gym memang ke siapa lagi kita tanya kalau nggak yang udah biasa nge-gym. Benar.
bener. Nah, asumsinya mukanya menyeramkan, padahal mereka tuh sedang latihan dengan intensitas yang tinggi. Pasti nggak ramah mukanya. Iya, Mana ada orang ke gym, badannya udah jadi, latihannya gini. nggak mungkin. Nggak ada, nggak ada. Pasti nggak ramah, pasti mukanya. Orang mau tanya kan sungkan ya. Iya bener. Lagian orang ke gym juga istilahnya ya gue bayar mahal-mahal buat latihan di sini. Masa gue ngajak ngobrol dan lain sebagainya kan juga nggak tuh. Iya. Setelah selesai baru. Iya. Nah, jadi teman-teman yang pingin belajar di gym, no worries, jangan takut. Sebetulnya kalau ditanyain baik-baik pun mereka juga akan jawab kok. Tapi tanyanya setelah mereka istirahat. Hmm. Jangan Nggak, lagi ngangkat tanya, Mas itu alatnya gimana caranya? Lu lagi ngangkat ditanya. bener bener bener. Jadi sebenarnya kalau untuk ke gym itu sendiri juga nggak harus ya. Karena kebanyakan orang masih Ya, memikir harus ke gym. Dan ya latihan mulai beban dari juga rumah, Pak. bener, latihan beban juga banyak banget sebenarnya gitu. Nggak cuman dengan menggunakan ya ke gym doang secara konvensional gitu ya. Kayak sekarang juga mulai banyak kayak pilates saya lihat ya. Itu juga salah satu Ah, bentuk juga ya, ya. Suspension menggunakan training bisa. menggunakan diri kita, suspension training, menggunakan diri kita sendiri itu juga sebenarnya bentuk latihan beban juga dan bisa dimulai dari rumah gitu. Saya juga mulainya dulu di rumah juga, di kosan Ya. juga dulunya. Pakai dumbbell Saya, pasir, habis itu pakai saya ada saran sendiri. malah. Justru kalau yang di rumah, selama kita ada beban yang bisa dipegang dengan nyaman, kalau misalnya Ya, kita ya, ya. dumbbell, belilah dumbbell, setidaknya sepasang. Kalau misalnya nggak ada, dengan fungsi beban yang sama, misalnya kita tuh bisa kok latihan pakai tas diisi buku, atau apa gitu tuh sebetulnya bisa. Manfaatkan apa yang ada di rumah yang bisa dijadikan beban. Nah, itu dia. Pak Dion, saya ini percaya nggak percaya ya, saya pernah punya klien latihan online, itu dia pilot. Heeh. Dan dia kalau latihan online nggak Pesawat. selalu punya hotel, iya pilot. Tapi bukan Pak, Enggak ya? Oh, dia baik. nggak selalu ketemu hotel yang ada gymnya. Oh iya, tantangan itu, benar. Tapi kan dia punya koper. Ah, ya. Jadi dia pun bisa latihan dengan koper itu. Seberapa berat yang dia butuhin, ya tinggal diisi aja. Dia butuh agak berat, berarti kopernya dipenuhin. Kalau dia terlalu berat, ya isinya dikurangin, gitu aja. Benar, benar, benar. Itu yang saya lakukan juga dulu. Maksudnya kuliah kedokteran lumayan berat ya, bukunya ya tebel-tebel ya. Nah, saya beli buku itu bukan buat dibaca, buat jadi beban. Enggak, canda. Makan beban. Canda, enggak ya. Dimarahin orang tua nanti pas itu. Jadi intinya ya itu bisa teman-teman masukin tuh. Itu juga bisa digunakan sebagai beban. Jadi misalnya kayak squat misalnya udah terlalu ringan nih, squat nih misalnya nih. Ah, apa nih ecek-ecek nih. Ya udah masuk ke dalam, Exactly. ya udah squat dah tuh. Kan enak juga. Yes, yes. Jadi sebenarnya tapi kalau latihan di rumah, body weight training, calisthenics itu melatih kecerdasan apa ya? Kreativitas juga sih sebenarnya ya, Pak ya. Iya, dalam keterbatasan semakin banyak variasi yang kita lakukan. Benar, benar, benar. Dengan semakin terbatasnya apa-apa yang kita miliki, kayak saya bayangin ya dulu zaman saya kecil istilahnya mainannya terbatas banget gitu ya. Imajinasi itu sebenarnya lebih terasa loh sebenarnya kreativitas. Ini kok malah ngomong kemana-mana Iya, ya? iya. Tapi seperti itu maksudnya. Jadi akan ada lebih banyak itu. Walaupun setiap jenis latihan menurut saya itu pasti ada plus minusnya lah ya. Kalau untuk calisthenics, untuk bodyweight training, kesulitannya adalah dalam progresinya. Jadi memang Ya, biasanya harus ada yang membimbing. Kayak progresi setelah ini apalagi nih, setelah ini apalagi nih. Karena skill kalau sifatnya cuma ya. naikin reps terus kan juga bukan jalannya juga tuh, naikin terus reps. Betul, betul. Kalau di gym kan enak tuh, misalnya udah terlalu ringan 10 kilo, ya udah tinggal naik aja 12, naik aja 15 misalnya gitu. Hmm. Tapi kalau misalnya di latihan beban yang itu, tapi ya masing-masing akan ada ininya dan teman-teman tetap harus milih yang istilahnya cocok lah buat teman-teman sekarang. Kalau memang nggak Betul. cocok buat ke gym dulu sekarang ya nggak harus ke gym. Mulai dari Ya, rumah dulu juga aman banget kok. Gitu. Oke. Eh, Tadi saya udah mau ngomong sesuatu tentang ini. Kalau di rumah itu juga salah satu kesulitannya mungkin di beberapa gerakan sih ya. Misalnya kayak gerakan pull, itu agak susah juga. Jadi memang harus ada ya, alat sih. Kalau alat ya. yang menurut Pak Rega harus ada di rumah, kalau misalnya teman-teman mau mulai latihan beban di rumah tuh apa aja Pak kira-kira? Kalau saya sih mungkin ya udah band itu ya. Resistance band itu udah, resistance band sama resistance tube itu udah bantu banget itu sebenarnya juga. Iya, Selain malah kalau saya rekomendasinya, kalau karet itu kan kita tidak bisa menentukan bebannya, kan nggak mutlak ya sifatnya karet itu. bener sih. Dia semakin melar akan semakin berat. Kalau dia segini mungkin terasa ringan dan bahkan dengan waktu karet itu akan semakin mengendur sebetulnya.
Ya. Tapi kita bisa gunakan itu untuk belajar gerakan. Sebetulnya sangat kepake ya. Atau misalnya gerakan-gerakan kalau misalnya yang pernah buat yang udah sering latihan terus dia cedera, biasanya kan ke resistance band dulu yang ringan-ringan dan segala Ya, ya, macam. ya. Kalau saran saya malah setidaknya satu ada dumbbell. Kalau misalnya tidak ada barbel ya, kalau misalnya ada barbel, barbel. Jadi dumbbell dan barbel itu memang sepasang tuh, setidaknya harus ada. Hmm. Atau sekarang itu ada alat yang namanya katrol. Puli. Katrol, iya katrol puli itu kabel puli itu sekarang harganya nggak nyampe 200.000, udah komplit satu set. Jadi dari handle-nya, katrolnya sampai kabelnya. Nah kan kita bebannya tinggal macam-macam ya, di rumah ada gas LPG ya gas LPG. Itu tuh beratnya bisa sampai 100 kiloan satu kabel. Pasang katrolnya biasanya di mana tuh Pak berarti? Kalau saya sendiri kan saya pakai itu Hmm. di depan rumah di teras. Jadi kalau Ah. biasanya ada atap, kalau misalnya yang punya atap rumah yang sifatnya ada tulangnya, ambil di tulangnya. Oh, Jadi tempel ke kayak situ ya? misalnya kalau misalnya rumahnya pakai apa tuh namanya yang sekarang kayak ada plafon duct-nya itu kan biasanya ada besi rangkanya, terus atasnya ada kayak yang buat hujan tuh yang kayak mika atau akrilik kayak gitu. Nah Hmm. kan bawahnya ada besi-besinya. Nah besinya itu bisa buat anchor-nya. Oh, yang penting bisa di inilah ya. Yang penting ada bidang yang horizontal di atas, Betul. tempel katrolnya di sini. Hanya untuk Habis itu menyantolkan ini itu. talinya ya untuk tarik-tarik gitu ya berarti ya. Ya, jadi satu kita udah bisa gerakan pull, sementara yang push kita bisa switch pakai yang dumbbell, dorong. Iya bener. Itu aja sebenarnya udah lengkap sih ya. Karena kesulitannya ya Udah, itu tadi masalah pull. Atau pull up bar juga oke sih Pak ya sebenarnya. Pull up bar juga bisa. murah ya. Nah, untuk yang punya pull up bar kan ada yang portable, yang bisa Iya, iya, iya. dipasang di pintu. Nah, Benar-benar. itu kalau kita mau belajar gerakan pull dari yang regresi ya, katakan belum bisa pull up, gantung nggak bisa, ya udah pasang setengah. Terus kan kita bisa pakai inverted row. Nah, nggak bisa push up, bisa dipakai buat incline push up. Iya benar-benar. Makanya saya justru appreciate yang pada latihan di rumah karena tadi Pak Dion kan bilang kreativitas meningkat ya. Benar, benar banget. Jangan salah ya, kalau bodyweight training itu awareness terhadap tubuh kita lebih bagus loh. Iya, benar. Lebih lebih apa ya? Nggak tahu ya kalau bodyweight training tuh kayak lebih luwes gitu saya rasa. Saya merasa kayak lebih lebih apa? Refleks dan lain-lain tuh kayaknya lebih mantep gitu rasanya. Even core-nya Pak, rata-rata Hmm. lebih bagus. Bener. Jadi kalau misalnya yang tadi itu paling yang saya tambahin dumbbell barbell itu Pak mungkin yang cari yang portable kali ya. Jangan yang Ya, dumbbell sebaiknya menjangan kalau sih. di rumah jangan yang fix, mendingan portable. Kalau Nah, di rumah mending ya, portable. Kalau kita punya. nggak perlu beli 5, 7,5 itu, wah, itu agak pricey. Mendingan satu yang bisa diganti-ganti. Nah, sekarang enaknya bisa beli handle-nya doang. Hah? Bisa, Pak. Handle-nya Bisa doang? beli handle-nya doang, terus bisa beli platnya doang. Jadi kan platnya, misalnya untuk Oh, pemula, iya ya iya udah iya. nggak usah Betul, betul. nggak usah lebih dari 5 kilo. Udah beli platnya, misalnya satunya sekilo. Ya udah beli 2 aja dulu. Jadi 2 kilo. Hmm. Ntar kalau 2 kilo udah enteng nih, beli lagi aja. 2 kilo lagi kan tinggal masukin aja. Sekarang juga udah semenjak COVID juga kemarin ya meningkat banget kan permintaannya kan. Itu juga udah banyak banget istilahnya yang murah-murah juga, yang bagus juga Bener. kualitasnya gitu ya. Dan satu set itu kalau nggak salah bahkan ada yang di bawah 1 juta kalau saya nggak salah tuh. Saya lihat di marketplace tuh juga udah reviewnya juga udah lumayan banyak juga gitu ya. Udah dapat Yang dumbbell. portable dumbbell ya? Ya, heeh, bisa jadi Iya, iya. barbell juga kan, panjang juga. Dapat total kayak 20-40 kilo loh, lumayan sekali itu. Beratnya Lumayan. ongkir aja kalau Lumayan ke banget. Batam kayak saya. Tapi kalau kayak teman-teman yang di Jawa, wah itu udah enak banget menurut saya. 40 kilo udah dapat, udah bisa pakai gitu istilahnya di rumah ya. Saya Nah, tuh ada follower yang memang niat, Pak. Waktu itu saya pernah di-tag videonya beliau, itu dia bikin pakai semen. Bener-bener bikin. papa Jadi saya juga memang dulu kayak modalnya gitu adalah dulu. pipa besi, iya Ya, pipa ya, ya. besi. Heeh, Dia bikin pakai semen-semen gitu dan pakai memang ember cat. iya, yang ini lebih niat, Pak. Jadi dia bikin semennya kayak plates. Jadi berapa keping gitu. Jadi dia tetap bisa fungsinya kayak barbel gitu. Dimasukin gitu. Memang Oh, niat. ih, wah keren banget tuh. Niat. Wih, keren banget. Ya itu lebih bagus lagi tuh. Tapi ya itu perlu perlu ada ini juga, perlu ada Skill. niatan juga, skillnya juga tuh. Bener. Oh, wah keren banget ya itu ya. Oh iya itu nggak kepikiran loh ya. Tapi itu bisa banget ya sebenarnya ya. Terus buat skrunya itu pakai apa Pak? Besi
Dia pelitnya. Enggak, udah bener-bener ditempel aja itu gitu. Oh, kalau kita tambah plate-nya bisa kan? Bisa. Terus kuncinya nanti Pak, plate-nya gimana tuh? Nggak dikunci sama dia, nggak geser juga. Oke. Presisi dia. Saya pikir apa pakai karet ya? Bisa juga nggak pakai karet kan? Serem banget. Mungkin, iya. Tapi emang angkatan bapak kita kan dulu gitu ya alatnya, dumbbell semen. Ya bener. Kira-kira mungkin teman-teman udah dapat kayak harus berapa kali seminggu, latihannya bisa di mana aja. Kalau di gym ya gampang lah ya. Kalau misalnya di rumah, kira-kira alatnya apa aja teman-teman udah tahu. Nah terus kalau sudah punya itu semua, udah ke gym nih, di gymnya harus ngapain nih Pak? Latihannya apa aja nih? Terus kayak setnya, repetisinya gitu-gitu gimana tuh Pak? Saya sebetulnya Arahin. gini, kalau orang itu benar-benar baru ya, benar-benar belum pernah latihan beban, sebetulnya kesempatan untuk eksperimen itu gede banget. Jadi apapun yang dilatih di tahun-tahun awal itu sebetulnya tetap dampaknya bagus banget. Makanya kita kenal ada yang namanya beginner's gain ya. Ya. Itu kan betul-betul orang yang belum pernah latihan sama sekali, dia latihan dengan eksperimen gerakan-gerakan semua dicoba sama dia, dampaknya sangat optimal gitu karena tubuhnya baru aja beradaptasi dengan latihan beban. Benar. Makanya saran saya justru kalau di tahap awal selagi bisa melatih semua otot tubuh, lakukan otot tubuh semuanya. Makanya kalau 2 kali seminggu itu memang rekomendasinya full body workout. Ya. Semua ototnya, jangan sebagian. Mungkin kalau favorit itu kan selalu misalnya bicep curl. Datang ke gym langsung ke deket cermin ambil dumbbell bicep curl. Press curl. Udah itu aja. Bench press curl, udah itu aja. Terus skip leg day. Leg day, skip. Squat, apa itu squat? Nah, kalau saran saya justru di tahap awal eksperimental aja, cobain semua. Saran saya harus punya program yang diulang-ulang. Karena tadi kan Pak Dion udah ngomong tuh, ibaratnya spoilernya pemula itu salah satunya ya memang yang susah ya adalah konsistensi dan mengulang sesuatu itu membosankan. Jangan salah ya, memang latihan beban itu memang begitu, memang harus diulang-ulang dan sedikit membosankan. Tapi progresinya itu tidak hanya melulu naikin beban. Jadi yang udah ke gym, yang udah punya alat di rumah, itu nggak cuman melulu kita harus naikin beban sebetulnya. Pertama kita belajar gerakan A, udah enak belum? Kita coba dulu. Jadi progresinya itu bisa gerakannya jadi lebih mudah atau nafasnya jadi nggak buru-buru. Yang tadinya 10 repetisi kerasa berat, sekarang 10 repetisi jadi biasa aja. Itu juga progres. Nah, sebenarnya mempertajam teknik itu adalah salah satu yang bisa dilakukan di tahap awal. Misalnya, jangan buru-buru kalau baru bisa squat, jangan buru-buru langsung back squat. Sampai enak aja dulu squatnya, sampai benar gitu. Kalaupun mau eksperimen, ya setidaknya belajar kalau ada bebannya di depan bagaimana, kalau ada bebannya di belakang bagaimana gitu. Gitu. Jadi justru jangan terlalu banyak di awal. Pusing malah. Saya malah menyarankan pahami semua gerakannya, gerakan dasar aja untuk yang setiap bagian ototnya, lakukan itu secara konsisten berulang-ulang. Benar. Dulu saya juga kayaknya awalnya dari gitu juga. Maksudnya kita melakukan gerakan yang sama. Cuman yang mungkin agak apa ya? Ya itu sih salah satu yang sulit juga untuk pemula buat saya adalah kayak kok nggak ada progres ya? Kok kayaknya begini-begini terus ya? Kok kayaknya harus ada hal yang baru ya? Kok kayaknya push up-nya begini doang? Kayaknya harus push up sambil kayang deh kayaknya baru bisa bagus gitu misalnya. Sering sih kayak gitu Pak? Atau ketemu pemula, maksudnya klien-klien seperti itu Pak? Ada Pak, ada. Tapi saya selalu gini, kalau kita kembalikan ke tujuan latihannya, misalnya nggak harus fokus di gerakan, kan kita bisa fokus pada gerakannya. Misalnya pada menu FBW itu selalu ada gerakan squat, ada gerakan push up. Oke, kalau mereka sudah mulai bosan dengan gerakan squat dan gerakan push up, kita kembalikan aja ke tujuannya. Misalnya tujuannya adalah melatih otot kaki. Oke, kita cari alternatif lain selain squat. Tapi ototnya tujuannya sama. Jadi mereka nggak bosen. Sama kayak push up misalnya. Oh, push up terus bosen nih. Oh ya udah, mau ditingkatin apa mau cari variasi lain. Kalau kamu udah bisa push up dan terasa lebih mudah, ayo kita progresi. Pakai apa misalnya? Pakai ropi peberat misalnya. Atau kamu coba deh dip pakai dip bar. Atau misalnya kita belajar yang lain. Sekarang kita belajarnya kalau nggak chest press, kita kebalik badannya. Tadinya dorong lantai, sekarang badannya rebah, kita dorong dumbbell ke atas. Tapi ototnya sama. Jadi mereka akan masih mendapatkan latihan yang sama, hanya dengan gerakan yang berbeda. Alternatifnya tujuannya sama tapi ya.
Itu sangat membantu buat mereka yang gampang boring. Nah, tapi kalau misalnya itu kan ya berarti ada trainernya, Pak. Ini kalau misalnya buat teman-teman yang mau mulai sendiri di rumah, ada nggak kira-kira program yang bisa jadi sebagai acuan kayak ya lebih konkret lah gitu. Kayak saya mau Bisa, mulai bisa. gimana? Misalnya kayak squat nih, misalnya saya mau squat. Oke, ya udah squat, tapi squatnya saya harus berapa kali nih? Saya harus berapa set, berapa reps gitu-gitu. Itu gimana tuh, Pak? Nah, menentukan repetisi atau set atau berapa banyak yang kita lakukan sebetulnya dikembalikan ke kemampuan masing-masing. Misalnya dalam satu gerakan ya, kalau orang itu memang ternyata belum bisa squat atau kita nggak bisa pukul rata ya, misalnya kita ngasih menu squat ternyata orang ini nggak bisa squat, berarti tidak harus menu itu ada di menu mereka. Karena Hmm. kembali lagi, kalau kita mau mulai itu kan kita harus lihat modal awalnya orang itu apa. Modal awal itu kita katakan gini deh, pertama kemampuan geraknya dulu dia, mobility-nya gimana. Bisa nggak, kalau ada beberapa tidak bisa squat bukan karena dia nggak kuat, tapi ankle mobility-nya nggak bagus. Hmm. Jadi dia nggak bisa jongkok, ada memungkinkan seperti itu. Yang kedua adalah fitness levelnya gimana. Kalau memang squat bisa tapi dia nggak bisa banyak repetisinya ya jangan banyak-banyak dulu. Baru bisa satu nggak ada masalah gitu. Baru bisa chair squat atau duduk di kursi berdiri nggak ada masalah. Jadi sebetulnya cek dulu kemampuan orang masing-masing. Kalau misalnya udah, lakukan range repetisi itu setidaknya ya. Kalau kita ngomong tujuannya adalah meningkatkan massa otot, memang ada range hitungannya. Tapi Betul. kalau misalnya fitness general secara umum, lakukan gerakannya sampai nyaman aja. Dan kalau nggak bisa, jangan nyerah. Jadi jangan terpaku pada satu gerakan. Nggak semua yang latihan strength training itu bisa push up sebetulnya, Pak. Kalau belum bisa push up, ya nggak apa-apa. Belajar dulu plank. Ya, ya, ya. Tuh. Gitu. Benar. Jadi justru nggak ada acuan khusus ketika misalnya, oke, ningkatinnya gimana? Aku harus berapa repetisi? Katakan sudah bisa ya, udah bisa squat, udah bisa 2 repetisi misalnya, tapi masih ngos-ngosan, nggak apa-apa. Minggu depan kita latihan lagi squat, bisa 3 repetisi. Minggu depannya lagi bisa 4 repetisi. Katakan dia sudah bisa melakukan seperti udah banyak tuh, udah bisa 10 repetisi lebih. Oke, sekarang kita baru bisa lakukan satu set nih, satu gerakan, satu set misalnya 10 repetisi. Minggu depan kita tes ya, gimana supaya kita bisa 2 putaran. Gimana caranya? Misalnya yang pertama lakukan 10 kali. Habis 10 kali istirahat dulu nih. 1 menit, cukup nggak 1 menit? Nggak cukup, istirahat 2 menit. Nanti kalau udah set kedua, ulangi lagi gerakannya 10 repetisi. Ternyata nggak kuat. Cuman kuat 8. Ya udah nggak apa-apa 8. Nanti minggu depan ditingkatkan. Jadi kayak gitu cara progresnya sebetulnya. Kalau misalnya nih Pak, kita menggunakan modal yang udah ada misalnya kayak di YouTube dan lain sebagainya juga udah banyak ya Hmm. workout-workout Hmm. ya. Jadi kalau misalnya kita menggunakan workout itu, walaupun misalnya kebanyakan yang di YouTube lebih ke arah hit ya sebenarnya ya, lebih ke arah Ya, kardionya sebenarnya yang dipacu. ya, Harus dapatin berapa reps dalam berapa detik dan lain sebagainya. Kalau ya. misalnya kita menggunakan itu hanya sebagai panduan untuk gerakannya aja, tapi kita melakukan gerakannya dengan lamban, dengan mindful, istilahnya kita memperhatikan tekniknya tadi dan lain sebagainya itu kira-kira bisa jadi salah satu alternatif nggak, Pak? Kalau buat acuan geraknya bisa, tapi kalau untuk program sih saya nggak merekomendasikan. Karena kalau acuannya ke program orang lain kan belum tentu cocok Betul. ya. Betul. Jadi kita harus sesuaiin, misalnya gini, yang bisa kita patok adalah tahu pada saat hari itu latihannya apa. Simpelnya full body workout atau semua otot itu kan berarti kita setidaknya membagi menjadi 4 otot. Oke. Yang paling besar kaki, habis itu punggung, habis itu dada dan bahu. Oke. Kenapa sih kita nggak masukin lengan? Kenapa sih kita nggak masukin perut? Karena sebetulnya setiap gerakan akan melibatkan itu. Ya. Jadi misalnya fokus pada gerakan hari itu, ada gerakan yang melatih kaki, ada gerakan yang melatih punggung, ada gerakan yang melatih dada, dan ada gerakan yang melatih bahu. Udah sesimpel itu aja. Setiap ini satu ya berarti ya kira-kira ya. Iya, untuk awal satu udah bagus banget, Pak. Nanti dari satu sudah terbiasa, nanti bisa jadi satu satu jenis otot itu bisa 2 variasi gerakan. Hmm. Bisa. Mhm. Jadi setidaknya semua ototnya dilatih. Misalnya hari Senin. Hari Senin ya dia latihan squat untuk kaki, dia latihan cable, pull down untuk punggung, habis itu dia latihan floor press dari bawah dorong tumbler misalnya ke atas. Hmm. Terus nanti sambil duduk dorongnya ke Ah. atas pakai overhead press kayak gitu. Boleh, udah dapat semua. Nanti hari Selasa, hari Rabu istirahat. Nanti berikutnya lagi, yang hari Kamisnya misalnya, yang squatnya udah kaki depan, sekarang kaki belakang belum nih, berarti belajar deadlift, kayak ngambil sesuatu dalam posisi kayak orang hormatnya orang Jepang tuh,
Diri, oh ini berarti pinggulnya lebih dominan. Iya, betul. Gerakan hinge. Habis itu punggungnya yang lain. Tadinya punggungnya narik ke bawah, sekarang narik yang ke belakang. Nah, nanti gantian. Tadinya chestnya yang dorongnya ke depan. Oke, mungkin sekarang ganti variasinya dari luar ke dalam. Kayak gitu. Hmm. Gitu. Jadi sebetulnya latihlah yang di lock adalah muscle groupnya aja, misalnya kayak gitu. Simpelnya tuh kayak gitu. Oke. Nah, itu lebih konkret tuh. Nah, ini jadi mungkin teman-teman bisa lebih kayak, oh, kalau gue mau latihan, latihannya apa aja kira-kira nih. Jadi udah tahu. Ya udah kita bagi pergerakan, satu bagian tubuh tuh bisa satu gerakan. Maksudnya ini sebagai apa ya? Tahapan awal lah. Gak mungkin teman-teman tuh cuman stuck di situ aja. Teman-teman pasti akan terus berkembang. Dan kayak praktek sama teori itu harus selalu berbarengan. Jadi teman-teman yang cuman teori doang tapi nggak ada praktek itu juga nggak benar. Teman-teman yang praktek terus tanpa ada teori itu juga kurang Betul. maksimal juga. Jadi sudah melakukan, oke, misalnya saya mau mulai, saya jadwalin, saya bikin dan lain-lain sebagainya sesuai dengan video hari ini, saya praktekin. Terus ternyata, ada yang nggak cocok nih dan lain sebagainya. Coba belajar teorinya, coba cari ilmunya dan lain sebagainya. Oh ternyata begini. Praktek yang berikutnya ya udah upgrade karena udah dapat teori itu lagi. Dari praktek yang baru nanti terus upgrade terus membantu dan lain sebagainya. Itu wajib banget gitu. Jadi nggak cuman praktek-praktek terus, tapi nggak cuman teori-teori terus juga. Jadi keduanya itu harus berjalan berbarengan sebenarnya sama-sama. Yes, ya. Saran saya sih untuk pemula, belajarlah memahami istilah-istilah pembagian menu latihan. Kan kita mengenal ada yang namanya full body workout, berarti semua otot tubuh. Kita mengenal istilah upper lower. Ya. Upper lower itu berarti pinggul ke atas, atasnya aja, atau lower, jadi pinggul ke bawah, kaki aja, atau istilah push pull leg, dorong, narik, dan kaki. Ya, itu kalau mereka sudah memahami itu, akhirnya dari ketersediaan waktunya mereka bisa bagi sendiri. Yang punya 2 kali seminggu pakai full body workout, oke. Bahkan ada yang suka upper lower walaupun 2 kali seminggu. Jadi pegelnya nggak sebadan. Misalnya hari Seninnya dia fokus di atas aja tuh. Pas dia latihan hari berikutnya, bagian atasnya pegel, tapi dia latihan kaki, jadinya aman. Ada yang kayak gitu. Ini udah dibahas di webinar sebelumnya atau belum nih Pak? Belum. Belum ya? Ini webinar yang bulan depan justru. Iya. Iya berarti. Detailnya gimana kalau di webinar aja? Ya, intinya begitu. Enggak, bukan karena mau jualan doang ya. Tapi emang latihan beban itu gimana ya? Rahasia. Bukan. Latihan beban itu ribet sebenarnya. Buat teman-teman yang udah mengikuti, teman-teman yang udah tahu, ya latihan beban tuh yang kita bicara hari ini tuh masih kayak istilahnya level ceteknya gitu, masih di awalnya doang Iya. gitu. Tapi misalnya yang kayak Pak Rega tadi bilang, misalnya kayak full body workout. Oke, full body workout cocok memang untuk 2 sampai 3 kali. Tapi buat teman-teman yang mereka mau next level, mereka misalnya kayak saya punya waktu latihan 5 kali ini seminggu, masa saya full body terus 5 kali misalnya gitu. Nah, itu Iya. kan juga ada challenge baru lagi tuh di situ. Nah, disitulah makanya masuk kayak split seperti itu. Pull misalnya upper lower push pull leg atau misalnya dia full body atau dia body split, misalnya kalau bodybuilder mereka mainnya biasanya body Iya. split. Hari Senin chest, hari Selasa leg, itu kan beda-beda tuh. Nah, jadi Betul. itu pun kita belum bahas tentang sesi latihan tersebut. Restnya optimalnya berapa lama, Yes. gerakan eksentrik, konsentrik, itu banyak Yes. banget, dalam banget. Compound isolation belum. Ya, bukan, saya tuh kadang-kadang kalau ngomongin latihan beban, itu bukan kita mau gatekeeping ya, bukan kita kayak nggak mau beritahu lu, nggak, bukan ini rahasia tuh nggak. Tapi memang ada banyak sekali hal di baliknya gitu loh, Yes. yang apa ya, yang Atau gini deh Pak Dion, saya mau bantu kasih analogi simpel deh. Nah, gimana tuh Pak? Namanya belajar, kita paling gampang mungkin semua udah pernah sekolah pasti. Kalau misalnya enggak kuliah deh. Kalau sekolah itu kan kita punya jadwal. Misalnya hari Senin matematika sama IPA. Hari Selasa bahasa Indonesia sama IPS. Strength training itu sebetulnya sama. Minggu depan kan kita akan belajar yang sama. Bahkan kalau kita belajar matematika di hari Senin. Hari Senin kita belajar tambah-tambahan. 1 tambah 1, bahkan sampai 5. Waktu kita ketemu hari Senin lagi, kan ketemu matematika lagi. Biasanya kan kita review lagi. 1 tambah 1 berapa? 2. Udah, baru nanti next kan, 5 tambah 1. Sebetulnya strength training seperti itu. Diulang-ulang sampai yang tadi udah bisa, ditambah lagi. Cakep.
kalau misalnya kita sekolah, itu kan harinya Senin sampai Jumat. Kalau Hmm. dulu Senin sampai Sabtu kita ya, Pak ya. Nah, semakin banyak hari sekolahnya, bisa ada pengulangan. Hmm. Senin kita bisa ketemu matematika, kemungkinan Rabu kita ketemu matematika lagi. Hmm. Iya, Gitu, iya, iya, iya. simpelnya gitu. Kalau kuliah, kita analoginya seperti kita ngambil SKS. Semester ini kita ngambil berapa SKS? Itu sebetulnya sama kayak masa otot tuh. Misalnya kita punya 24 SKS. Oke, berarti 2 SKS buat misalnya dokter nih, 2 SKS buat anatomi, 2 SKS buat mempelajari apa, 2 SKS buat mempelajari apa. Itu pembagian ototnya tuh. Hmm, 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 hmm. Bisa Jatahnya. nggak kita dalam satu hari semua SKS diambil? Bisa, bisa tipes. Nggak bisa kan? Pasti kan kita split kan. Benar, Nah, benar. itu menu latihan. Sama kayak sekolah tadi juga nggak mungkin kan satu hari, satu minggu kita full belajar matematika terus habis gitu kan juga puyeng juga gitu. Dan Ya, tidak optimal juga, mending di-split 2 kali, jadi pengulangannya juga lebih bagus sebenarnya. yes, betul. Betul Pak Diperlukan juga analoginya gitu. rest-nya juga istirahat. Jadi kan nggak mungkin kita Tidur. sekolah dari jam 12 sampai jam 12 malam lagi, kan tidak mungkin. Tidak mungkin. Tidak mungkin. Metong, nggak bisa. Jadi Iya, iya, sekolah kan iya. juga ada jam istirahatnya, setelah pulang istirahat Betul. masih bisa main gundu gitu ya, ada waktu Ya, tidur. Nah, itu juga perlu untuk latihan beban juga gitu. Maksudnya harus ada yes. rest day-nya. Ini juga sering sebagai struggle ya, pemula itu juga sering kali kayak, masa cuma 2 kali ini mah, Nggak mau. saya mau 14 kali seminggu juga bisa nih mah, ini nggak 2 kali doang. Pak, itu di gym saya, itu ada yang kayak begitu, udah latihan. Gimana tuh? Jadi itu dia udahlah ikut PT. PT itu kan kita rekomendasikan untuk 1 pekan 2 pertemuan. Betul, Jadi private training udah dapat 2 kali dalam sepekan. Itu betul. kadang-kadang masih ada yang gatel, pas ada grup kelas dia ikut lagi. Nah, itu gimana tuh Pak? Kan maksudnya kayak ya kadang kan dikasih PR ya istilahnya ya. Jadi ya udah Ya, kalau misalnya nggak latihan beban lagi nggak sesi ya udah lu pergi jalan kaki lah atau apakah gitu. Nah kalau itu gimana tuh? tapi kalau saya nggak ada masalah. Maksudnya gini, kita udah pernah meeting tuh dengan coaches bahwa kewajiban coaches adalah memberikan program latihan sesuai kebutuhan dia. Oke, Ketika itu sudah kita berikan, berarti kita sudah menjalankan tugas kita. Nanti kalau misalnya dia merasa membutuhkan latihan yang lain hanya untuk mengikuti keinginan dia, sebetulnya itu hak dia juga. Makanya saya ada part ketika strength training harus eksperimental. Kalau oh dia oke. memang merasa cukup, oke dia akan memilih untuk istirahat. Tapi kalau dia rasa saya tuh hari ini nggak begitu merasa DOMS, berarti mungkin pada saat itu dia recovery-nya cukup bagus atau memang coach-nya memang ngasih menu yang intensitasnya belum terlalu berat, misalnya lagi belajar gerakan baru. Nah, berarti kan dia masih ada energinya. Dia recovery 1 hari mungkin udah oke kayaknya oke lagi dah boleh ikut grup kelas. Bisa jadi untuk ningkatin semangatnya dia, ada temennya latihannya. Itu boleh-boleh banget sebetulnya. Oke. Ini poin yang menarik juga ya, karena kebanyakan kalau misalnya kita biasa dari coaches kan pasti kayak, ya udah gue udah kasih segini ya lu ikut segini gitu, lu nggak boleh lebih-lebih lagi. Enggak, enggak. Saya malah nggak sampai se-strict itu. Harapan saya malah orang semua yang baru mulailah dengan eksperimental. Satu, dengan dia mencoba, dia akan tahu, oh sebetulnya batasanku segini. Suatu saat kalau dia terus berlatih tanpa rest, dia akan menemukan titik kok nggak progres-progres ya. Oke, barulah pada saat itu Pak Rega masuk. Nah, sebetulnya di awal kita pasti udah ngasih tahu kan, Pak. Jangan Ya lupa sih, rest untuk recovery gitu. Nanti kalau mereka mencoba untuk kita nggak boleh membatasi karena lagi seneng-senengnya. bener sih, Jangan, biar bener aja sih. ikutin aja. Nanti kalau udah di satu titik kan, nanti kita tinggal bilang gini, kan saya udah bilang, Tapi kan saya lupa. Nah, sampai lupa. Iya, jadi nanti kalau no rest day itu biasanya gini. Jadi kita di belakang kita itu ada yang namanya injury. ya, Kalau no rest day terus tuh kita dijamil, tek 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 gitu. Sebelum dia nyamil kita istirahat dulu aja. masalah injury itu ya, kalau belum pernah kena, itu nggak akan Belum pernah kapok. dipedulikan. Masalah injury itu paling lucu karena maksudnya saya sendiri juga ya, kalau udah belum pernah ngerasain cetak, oke, nggak bisa nih. Nah, itu nggak akan pernah takut. Enggak lah, aman lah gitu. Tiba-tiba aja udah cetak, udah kena. Emang strength training kan barriernya di depan, Pak. Strength trainingnya barriernya depan. Begitu lewat nih barrier 1, sebetulnya saya berani garanti ada pleasure.
Nah, Bener. pleasure-nya di situ, itu kita harus bisa ngerem juga sebetulnya. Kita udah nemuin manfaatnya, kita udah nemuin enaknya latihan beban. Lucunya, beberapa orang itu menikmati rasa sakitnya waktu latihan beban. Saya Lucu. juga, Pak. Kayaknya kalau nggak pegel kayak kok Iya, kurang ya. bener. Saya udah beberapa minggu nih latihan kaki, kayaknya kok gini-gini aja. Orang latihan kaki susah banget. Kok gua nggak ada ini? Udah lari apa segala kan? Kemarin kan, udah agak lama emang kan liburan, pergi-pergi ke Jakarta apa segala bolak-balik. Terus kayak tadi barusan kemarin ini selesai nih. Hari ini, aduh, pegel juga nih, Bang. Iya, nah makanya dia exercise lagi. Nah, jangan lupa kalau kita latihan sebetulnya nggak cuma capek ototnya. Jangan lupa semuanya harus dipertimbangkan. Nggak cuma Bener. psikisnya, mentalnya, tapi kan juga tulang punggung itu juga bisa capek ya. Kita ngomongin Bener. exercise itu semua gerakan kan dari situnya. Jadi kalau memang ototnya sudah capek, bisa jadi semua itu bahkan syaraf pun bisa Secara capek. mental, Makanya semuanya, psikis itu juga bisa capek juga, lelah juga. iya, Oh, jadi BTW jangan tadi saya mau disalah. klarifikasi dikit, nggak harus pegel ya teman-teman untuk progres ya. Pegel itu Iya, bukan progres ya. Saya takutnya jadi salah paham nih. Jadi bukan kalau salah nggak satu pegel nggak indikator. progres. Nggak ya, nggak ya. Bukan. Biasa aja orang yang emang agak-agak masokis dikit. Jadi ya itulah. Tapi wajar, Pak, wajar, wajar. Ya kayak oh ada pegel nih enak nih gitu. Kayak gimana? Kayaknya enak. Saya juga bingung kok. Emang pada gitu kok. Kalau misalnya kan kita biasa ada onset assessment atau setiap kita mau latihan, saya selalu biasa tanya, udah makan belum? Terus tidurnya cukup nggak? Terus hari ini ada yang pegel nggak? Dari latihan kemarin masih pegel nggak? Itu saya sering kok dapat jawaban pegel tapi enak coach. Iya, Iya. gimana? Pegel Kayak ada tapi perasaan, enak, baik. ada perasaan kayak gitu. Gitu. Iya. Gitu. Kayaknya kalau habis latihan chest tuh kayaknya ini kayaknya jadi nih kayaknya nih ototnya. Iya, kayak Udah bisa terbang nih. iya. Masuk pintu udah susah kan? Aduh nggak bisa masuk pintu nih. Aduh. Sombong malah. Nah itu yang ya mungkin ini sebagai bagian terakhir juga ya buat teman-teman juga. Kadang-kadang kita cuma fokus di satu sisi doang dan kadang-kadang buat teman-teman yang baru mulai, saya nggak nyalain juga. Biasanya mulai usually kebanyakannya karena tujuannya adalah untuk fat loss, untuk nurunin berat badan, nurunin massa lemak juga. Sehingga biasanya dalam keadaan ya mereka harus masuk dalam defisit kalori, jumlah makannya berkurang dan lain sebagainya. Nah itu yang harus diperhatiin juga. Ada satu yang suka di belakangan sering yang bisa orang sering perhatiin itu adalah overtraining. Orang takut sama overtraining, kelebihan training dan lain sebagainya. Tapi ada satu kayak semacam pepatah lah ya kalau saya bisa bilang ya di dunia ini juga ya perfitnessan yang bilang bahwa sebenarnya nggak ada overtraining. Sebenarnya yang ada itu adalah under recovery. Jadi bukan trainingnya yang berlebihan, tapi recovery lu yang jelek aja. Nah biasanya itu terjadi ya karena ya dari kondisi defisit kalori, pemahaman tentang gizi yang belum terlalu tepat sehingga makannya sesedikit mungkin, pola gizinya juga mungkin protein yang nggak tercukupi, karbonya juga asal-asalan, mungkin lemaknya juga nggak cukup, tidurnya juga kurang dan seterusnya, sehingga itu yang akhirnya menyebabkan ya cedera, menyebabkan progresnya nggak ada. Jadi satu sisi latihan beban itu penting banget. Olahraga itu salah satu hal yang menurut saya kalau teman-teman mau bisa konsisten, teman-teman mau dapat hasil jangka panjang, wajib harus ada olahraga itu. Tapi jangan lupa juga sama recovery dari ya makan, habis itu recovery dari istirahat dan lain sebagainya, tidur. Itu penting banget juga buat teman-teman ketahui. Jadi satu pesan buat teman-teman yang mungkin sekarang lagi ngurangin makan ya istilah defisit kalori untuk nurunin berat badan, fat loss, jangan makan terlalu sedikit. Makan secukupnya untuk bisa istilahnya mendapatkan hasil, tapi secukupnya, nggak usah sedikit mungkin. Kalau misalnya teman-teman bisa turun makan dengan makan 2000 kalori, kenapa harus makan 1000 kalori doang gitu? Memang lebih lambat progresnya, tapi teman-teman itu mengurangi kemungkinan cedera, teman-teman menjadi lebih nikmat juga jalaninya, otomatis makan lebih banyak kan lebih enak ya daripada makan sesedikit mungkin gitu ya. Dan ya harapannya ya teman-teman nggak sampai ya cedera lah, nggak sampai ada apa-apa gitu. Jadi harus ingat juga komponen lainnya dalam ya perfitnessan lah dalam hidup bugar ya, hidup sehat gitu ya. Yes. Betul, Pak. Saya sambil ngasih friendly reminder buat teman-teman. Emang boleh, kalau Pak. diingetin itu tadi Pak Dion udah nyampein soal under recovery dan saya pingin ngingetin soal kalau kita bicara aerobic training, iyalah kalau kita ngeliat orang-orang yang fokus pada nurunin
berat badan katakan secara keseluruhan, bahkan nggak semua pingin nurunin fat loss, tadinya mikirnya cuma sekedar berat badan. Ya. Nah, memang Oh, kalau kita udah ngomongin strength training, acuannya bukan lagi di berat badan. Jadi memang nggak bisa ketika kita massa ototnya naik, bisa jadi berat badannya mungkin tidak berubah. betul. Jadi kalau udah bukan menjadi acuan lagi yang namanya turun berat badan. Dan yang perlu diingat adalah kalau kita aerobic training, pada saat itu mungkin kita iya membakar kalori pada saat itu ya, lebih dominan di situ. Tapi kalau kita bicara anaerobic training, potensi untuk membakar kalorinya justru pada saat kita nggak exercise-nya. Hmm, hmm, hmm. Dalam arti apa? Karena kita memang melatih ototnya. Ketika ototnya besar atau kita ngomongin gini deh, bigger engine itu memang kalori untuk potensi untuk bakar kalori lebih tinggi. Hmm, Mesin yang cc-nya gede itu lebih boros bensinnya. hmm, hmm, hmm. Jadi it means apa? Kalau ototnya lebih terlatih, sebetulnya kita nggak terlalu mikir harus makan porsi kecil atau enggak sebetulnya. Normal aja sudah berpotensi. Jadi it's okay, jangan khawatir malah. Benar kata Dr. Dion. Jangan sampai kondisi yang tadinya mindsetnya berpikir hanya untuk menurunkan berat badan, udahlah strength training, makanya dikurangi. Ya. Sebetulnya malah nggak ketemu. Tadinya fitness levelnya yang harusnya naik, jadinya berkurang dan akhirnya posisi under recovery, ujung-ujungnya cedera. Hmm, Padahal makanlah sesuai kebutuhan, kalau bisa nutrisinya dipenuhi, dengan strength training itu sendiri, muscle-nya growth sebetulnya. betul. Nanti kalau udah bertumbuh, potensi untuk membakar kalorinya jauh lebih gede. Betul, betul, betul. Nggak semua orang tuh harus defisit kalori. Nggak semua orang tuh harus makan sesedikit mungkin. Eh, Exactly, Pak. Ya makanya ada salah satu keuntungan juga adalah dengan konsultasi kayak ke ahli gizi, ke fitness trainer, konsultasi ke slow juga bisa ya. Itu juga salah Yes. satunya adalah itu, kita tunjukin. Kayak misalnya ada teman-teman yang kadang kita lihat dari berat badan, dari tinggi badan, dari lingkar pinggang dan lain sebagainya, ini orang dia udah nggak perlu defisit gitu. Tapi dalam mindsetnya dia masih kayak gue harus defisit terus gitu, gue masih harus turunin karena gue masih Yes, butuh. yes, yes. Padahal sebenarnya yang strategi yang lebih tepat adalah bukan itu. Strategi yang lebih tepat adalah lu makan, lu latihan gitu. Dan tergantung goalsnya juga ya. Saat teman-teman kita punya goals yang istilahnya ke arah performance, ya teman-teman nggak bisa istilahnya makan sesedikit mungkin untuk nurunin fat lagi dan lain sebagainya. Tidak untuk sekarang at least, karena goalsnya ada di performance kan. Jadi kadang kalau misalnya kita lihat kayak bodybuilder kan ada sesi bulkingnya, ada sesi cuttingnya. Ya tergantung Betul. target mereka pada saat itu. Kalau misalnya mereka memang mau lagi naikin massa otot, ya nggak mungkin mereka cutting. Karena untuk naikin massa ototnya itu susah banget gitu, nggak selaras. Jadi ya teman-teman, ya ini makin dalam lagi juga, tapi istilahnya saat melakukan set fitness goals gitu ya, teman-teman harus selaraskan antara ekspektasi dan realita. Saya juga dulu terjebak di sini cukup lama juga, dulu banget pas baru mulai. Kayak pingin naikin massa otot, tapi makannya sesedikit mungkin. Terus Ya, ya, latihannya ya. juga bolak-balik ganti sana ganti sini, cobain Ya, ya. metode diet aneh-aneh dan lain sebagainya. Nah itu udah nggak selaras antara ekspektasi sama realita yang saya jalanin gitu. Jadi ya itu sih pelan-pelan sih. Jadi memang pertama-tama memang yang salah satu yang terbaik adalah ya walaupun mungkin nggak ideal misalnya dengan nonton dari YouTube, belajar dari siapa, latihan sendiri, memang mungkin nggak ideal, tapi mulai aja dulu, coba dulu, eksperimental. Itu yang langkah pertama itu yang paling penting sih. Dan ya setelah itu baru pelan-pelan secara bertahap belajar teorinya dari slow webinar boleh, follow Pak Rega, follow saya juga Yes. gitu ya, belajar. Kalau misalnya ada di area Bintaro mau main ke basics bisa juga, silahkan ya. Pendaftarannya gimana tuh Pak kalau ke basics tuh? Langsung datang, langsung mau main aja, pakai alat aja atau gimana tuh Pak? Nggak Kita boleh. kan ada admin tuh Ya di benar ya. Instagramnya. Kita bisa Ya. tanya-tanya tuh. Jadi kalau misalnya sebetulnya ada dua pilihan antara latihan Mhm. sendiri atau latihan dengan pelatih. Nah, Oh, latihan oke. dengan pelatih ada dua, ada group class sama private training. Oke. Simpel aja gitu. Jadi kalau nggak mau latihan sendiri, ada group class dan dua-duanya ada trial. Boleh datang sekali atau kita boleh bahkan bikin grup sendiri. Misalnya 5 orang ini jangan diisi orang lain ya, boleh. Berarti private group class bisa. Oh, oke. Ya, fleksibel lah Jadi ya. sama bestie-nya aja boleh. Hmm. Karena kalau di Basics itu dia modelnya kayak sewa studio musik. Jadi yang Oh, diplot adalah waktunya. Slot ini buat latihan ini, slot ini buat latihan ini. Jadi nggak bisa, jadi tetap selesai, satu orang punya waktu 60 menit untuk latihan, nanti baru session berikutnya. Alatnya saya pinjam bawa ke rumah boleh Pak? Batam gitu. Oh jangan Pak, Oke ya. jangan.
kan ya. Baik. Tetap latihan di tempat saja dan kalau habis latihan dibersihin sendiri. Oh ya Pak, baik Pak, siap. Oke. Berarti nggak boleh pinjem ya. Oke, baik. Siap. Ini teman-teman rugi loh ya kalau nggak ikut slow webinar asli, karena justru Arahnya nih. strength training itu di slow-nya. Ya, ya, ya. Kalau mau too much too soon, kalau mau terlalu cepat, nggak dapat esensinya strength training. Memang harus slow. Oh, saya kira kalau nggak ikut slow rugi, soalnya nggak dapet jokesnya. Bercandanya banyak kan daripada ilmunya. Itu bonus, Pak. Bonus ya. Ya, tapi belum ada sih. Saya tuh menunggu loh ada peserta yang bilang. Banyak kan tuh peserta bilang, oh bagus saya dapat ilmu. Saya menunggu loh peserta yang bilang, saya ikut slow untuk dapat jokesnya. Belum ada. Kemarin Mbak Dini aja lucu kan. Aduh, ini harus nyiapin ini under pressure ini. Nyiapin jokes. Iya bener, karena memang di slow kita ya udah kok malah jadi menjelekan sendiri ya, kok malah bercanda nih Yang ditunjukin. pengen ikut slow gara-gara apa? Pengen lihat gambar juga ada. Loh, ini kok lucu banget sih malah nungguin gambar. Oh iya gambarnya bagus ya Pak, saya juga menunggu gambar loh dari Pak Rega ini keren-keren memang. Mantep. Oke. Siap. Kurang lebih seperti itu teman-teman. Mungkin kalau misalnya teman-teman punya pertanyaan lebih lanjut, boleh taruh di kolom komentar di bawah di YouTube. Nanti saya sama Pak Rega ronda. Jadi kita nanti Pak Rega dari jam berapa, nanti saya dari jam berapa, kita cek gitu ya komentar. Sip-sipan ya. Sip-sipan nanti ya selama beberapa tahun ke depan lah ya. Jadi nanti kalau misalnya ada pertanyaan lanjutan, kira-kira perlu bikin konten apa lagi, mungkin kita akan bikin. Karena materi tentang latih beban itu sebenarnya juga dalam banget gitu. Yes. Dan ya akan terus berkembang saya yakin. Dan semoga saya tetap konsisten untuk bikin YouTube ini. Terima kasih Amin, amin. Pak Rega Thank you, untuk hari ini. Pak Sampai Dion. jumpa lagi jam Terima kasih atas selanjutnya. waktunya. Mohon maaf kalau ada Oke. kekurangannya. Aman, gak ada masalah. Pak, siap. Selamat selamat sore ini, benar selamat sore ini. Oke, Bener sama-sama. kalau sore. Teman-teman, thank you semuanya. Hai.